Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ustazah. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang teknik pewarnaan patung. Nah, hari ini kita akan membahas tentang muatan IPA, yaitu pelestarian tumbuhan. Kalian bisa buka buku kalian, Bu Pena 6A halaman 60. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membahas tentang pelestarian hewan ya. Nah, kemarin kan ada pelestarian hewan yang dilestarikan dengan cara ex situ dan juga in situ. Masih ingat kan ya? Kalau ex itu berarti di luar, sedangkan in itu berarti di dalam. Jadi diingatkan itu aja. Jadi ex situ adalah pelestarian yang di luar habitat aslinya, sedangkan in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah pelestarian tumbuhan. Sebenarnya ini kurang lebih aja sama dengan hewan. Jadi pelestarian tumbuhan ini lebih difokuskan kepada tumbuhan-tumbuhan yang hampir punah atau tumbuhan langka. Nah, jadi di sini ada beberapa juga upaya untuk atau yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama adalah mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Ini kalau untuk tumbuhan-tumbuhan yang biasa nih, yang ada di sekitaran kita bisa mengembangkannya. Baik itu dengan cara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Nah, kalau vegetatif alami kan kemarin itu contohnya kayak geragi, misalkan rizoma dan sebagainya. Kalau untuk vegetatif buatan kan kayak cangkok, okulasi, apalagi ya kemarin merunduk kan ya. Nah, itu misalkan cara pengembangbiakannya itu bisa kalian aplikasikan atau kalian terapkan pada tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita, misalkan kayak kunyit kah. Jadi kita bisa melestarikannya lagi dengan cara vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Ini contoh. Lalu yang kedua ada tidak menebang pohon sembarangan. Jadi jangan menebang pohon sembarangan, apalagi sampai membuat misalkan hutan itu gundul. Akibatnya kan banyak tuh, bisa longsor, bisa juga banjir. Akibatnya kemana? Ke manusia juga. Nah, itu makanya jangan sampai kita melakukan penebangan pohon sembarangan. Lalu yang ketiga adalah melakukan tebang pilih. Nah, tebang pilih ini artinya apa? Menebang pohon dengan memilih ukuran dan juga usia tumbuhan yang sesuai. Jadi misalkan ukurannya itu sudah besar, misalkan ya, untuk batangnya itu besar, itu boleh kita tebang. Dan juga usianya juga harus yang sudah tua, jangan usia yang masih baru saja dia tumbuh sudah ditebang. Nah, itu akan membuat tumbuhan-tumbuhan itu akan cepat habis atau langka jadinya. Nah, makanya di sini harus melakukan tebang pilih. Selain itu juga melakukan penghijauan. Nah, penghijauan ini adalah menanam kembali pohon yang sudah ditebang atau bisa juga disebut dengan reboisasi. Nah, ini bisa dilakukan di hutan-hutan yang gundul misalkan, jadi bisa ditanamin lagi pohon-pohon supaya hutan itu kembali hijau. Lalu selain itu juga pelestarian tumbuhan ini sama seperti hewan. Jadi ada yang secara in situ dan juga ex situ untuk tumbuhan. Nah, untuk pelestarian ini, untuk in situ itu ada di hutan lindung. In situ kan berarti habitat aslinya hutan lindung. Lalu misalkan untuk ex situ yang di luar habitat aslinya, misalkan di kebun raya. Kebun raya ini juga bisa campur ya sama hewan. Nah, jadi beberapa tumbuhan langka di Indonesia, misalkan Amorphophallus titanium. Ini adalah nama latin dari bunga bangkai. Lalu ada Rafflesia arnoldi, yaitu Rafflesia arnoldi itu sama aja. Lalu kantong semar, cendana dan juga meranti. Dia pasti nanti ada yang mau nanyakan ya, bunga bangkai dengan Rafflesia kok ada perbedaan? Iya. Kalau bunga bangkai itu sama sebenarnya, mempunyai aroma yang kurang sedap atau tidak sedap. Jadi tapi kalau untuk bunga bangkai ini bunganya itu kuncup, nanti lihat fotonya ya. Nah, sedangkan Rafflesia arnoldi ini adalah bunga Rafflesia yang juga baunya sama, aromanya yang kurang sedap,
tetapi diameter bunganya itu besar. Nah, yang biasanya kalian lihat pasti Rafflesia arnoldi. Itu kalau untuk bunga bangkai yang biasanya paling kalian lihat itu adalah, yang paling sering kalian lihat adalah Rafflesia arnoldi. Nah, lalu yang keenam adalah mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini biasanya dilakukan di laboratorium dulu untuk mengambil jaringan-jaringan yang ada di dalam tumbuhan untuk bisa dikembangbiakan kembali supaya menjadikannya itu tumbuhan baru. Nah, itu adalah beberapa upaya untuk pelestarian tumbuhan. Semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.